Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan perkembangan Islam di benua Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan Islam di Eropa. Yang pertama, Denmark. Sejak awal tahun 1980-an, pengungsi datang dari berbagai wilayah termasuk negara-negara muslim yang dilanda perang saudara atau konflik antar negara. Beberapa orang Denmark masuk Islam selama periode antar perang. Perpindahan agama ke Islam meningkat sebagai akibat dari interaksi yang lebih besar antara muslim dan masyarakat tuan rumah di Denmark. Dan sebagai akibat dari pendirian masjid-masjid lokal, sekolah Al-Quran, sekolah muslim, swasta, dan organisasi budaya muslim di seluruh wilayah Denmark. Pelayaran menyebabkan kontak antara Denmark dan muslim pada akhir abad ke-16, 17, dan awal abad ke-18. Islam meluasnya perdagangan Denmark melalui laut dengan dunia muslim ternyata mempunyai konsekuensi yang tidak dapat diprediksi. Yang kedua, Italia. Islam ada di Sisilia pada tahun 827 Masehi. Selama pemerintahannya di Sisilia, Islam mencapai beberapa kemajuan, termasuk kemajuan internal bidang ilmu pengetahuan. Sebuah universitas didirikan di Palermo yang merupakan pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, sehingga islamisasi ilmu pengetahuan yang telah ditaklukkan telah terjadi, memberi warna pada budaya masyarakat Sisilia dan sekitarnya. Sisilia berperan sebagai tempat penting dalam menghubungkan Eropa dengan dunia Islam. Di samping Andalusia, Spanyol, Sisilia juga berfungsi untuk memperkenalkan budaya dan kehidupan spiritualitas Islam ke Eropa. Meski Sisilia sendiri tidak melahirkan pemikir dan institusi spektakuler, namun adanya literatur dan tradisi ilmiah yang dibawa dari dunia bentuk lain dari Islam telah memungkinkan para ulama dan intelektual Sisilia menyalurkan hal-hal baru kepada rekan-rekan mereka dari daratan Eropa. Terjemahan bagus dari karya-karya penting filsafat, kedokteran, tasawuf, matematika, optik atau astronomi ke dalam bahasa Eropa sebagian besar dilakukan melalui Sisilia. Yang ketiga, Islam mulai masuk ke Portugal pada awal abad ke-18 setelah Panglima Muslim Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan semenanjung Iberia dari bangsa Visigot pada tahun 711 Masehi. Panglima Musa bin Nusair juga ikut membantu perjuangan Ziyad. Di bawah pimpinan Musa bin Nusair, inilah wilayah Al-Gharb Al-Andalus, yaitu Andalusia Barat, atau Portugal berhasil ditaklukkan. Jadi, sejak 711 sampai dengan 1249 Masehi, Portugal sudah berada di bawah kekuasaan Muslim yang berasal dari bangsa Moor, Afrika Utara. Islam pun mempengaruhi Portugal dari segi seni dan bahasa. Pada tahun 541 Hijriah sampai dengan 1147 Masehi terjadi peperangan antara umat Islam dan Kristen sampai akhirnya kota Lisbon jatuh ke tangan Alfonso Hendrik yang memproklamasikan dirinya sebagai Raja Portugal. Dan akhirnya pada tahun 647 Hijriah sampai dengan 1429 Masehi jatuh pula bagian selatan Portugal dan pusatnya kota Serpa. Nah, selanjutnya beberapa peninggalan Islam di Portugal. Yang pertama, Museu de Art Religious Art Museum, gereja dari abad ke-15 dengan bangunan baroko yang terletak di Lisbon, memiliki khazanah yang kaya termasuk warisan Islam. Yang kedua, Patriarchal Cathedral, dibangun di atas reruntuhan masjid peninggalan abad ke-12. Yang ketiga, Palace of Vienna, dibangun pada zaman Islam, interior penuh dengan seni ukir dan til peninggalan Islam. Yang keempat, National Palace of Sintra, terletak di kaki bukit
yang dulu pernah menjadi kediaman resmi gubernur atau wali pada zaman Islam pada abad ke-9. Swiss. Sejarah mencatat Islam pertama kali masuk ke Swiss pada tahun 939 Masehi atau 321 Hijriah. Ketika itu, para pelaut Muslim dari Andalusia, Spanyol, membangun sebuah negeri di Prancis Selatan. Mereka kemudian menaklukkan negeri-negeri di sana dan sampai ke wilayah St. Gallen di Swiss. Raja Teutons yang menguasai Jerman saat itu pernah mengirimkan utusannya kepada Raja Abdurrahman An-Nasir, pemimpin kerajaan Islam Andalusia, untuk membicarakan keberadaan tentara Islam di wilayah St. Gallen. Setelah dinasti Islam di Andalusia runtuh, sebagian umat Islam di sana kembali berhijrah untuk menyelamatkan diri dari penyiksaan tentara Kristen. Mereka memasuki wilayah Swiss Selatan dan memutuskan untuk menetap di sana. Mereka bergabung dan menyatu dengan penduduk setempat. Di pertengahan abad ke-14 Hijriah, Swiss kembali menjadi tempat hijrahnya umat Islam. Sebagian kecil umat Islam mengungsi ke sana setelah Perang Dunia II berkecamuk. Berkat kebaikan akhlak dalam menyebarkan nilai-nilai Islam, beberapa penduduk asli Swiss memeluk agama Islam. Populasi Muslim di Swiss. Seperti di negara minoritas Muslim lainnya, populasi Muslim di Swiss juga mengalami pertumbuhan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Pertambahan jumlah Muslim terus terjadi. Selain karena banyak penduduk asli Swiss yang memeluk Islam, pertumbuhan juga dipacu masuknya imigran-imigran Muslim dari negara lain. Masjid di Swiss. Secara keseluruhan, negara Swiss memiliki 4 masjid yang dilengkapi menara, yakni Masjid Ahmadiyah di Zurich pada tahun 1963, Masjid milik Saudi Arabia di Jenewa pada tahun 1978, kemudian masjid dan pusat kebudayaan Islam Turki di Wangen, Beyolten, dan masjid di Winterthur. Baik, untuk selanjutnya tentang materi penyebaran Islam di benua Eropa ya. Yang kelima yaitu tepatnya di negara Prancis. Prancis merupakan wilayah terbesar di Eropa Barat yang luasnya hampir 1/5 luas seluruh wilayah Eropa. Penduduknya berjumlah 59.551.227 jiwa yang terdiri dari berbagai etnik, diantaranya Celtic dan Latin. Masuknya Islam di Prancis diperkirakan terjadi sejak abad ke-8 Masehi. Islam masuk ke kota-kota selatan Prancis melalui Spanyol ke Toulouse, Narbonne dan sekitarnya hingga Bourgogne yang berada di tengah-tengah Prancis. Namun baru pada abad ke-12 hingga abad ke-15 orang-orang Islam mulai menempati kota-kota selatan Prancis yang terdapat di provinsi Roussillon, Languedoc, Pays Basque, Prancis termasuk Bearn. Hal ini berlangsung secara bertahap dan puncaknya adalah ketika terjadi pengusiran besar-besaran terhadap Muslim Spanyol pada peristiwa Reconquista di bawah Raja Ferdinand II dan istrinya Ratu Isabel pada tahun 1492 Masehi. Dari sumber lain dinyatakan bahwa proses Islamisasi di Prancis diperkirakan bermula sejak terjadi Perang Salib, yakni sekitar abad ke-11 sampai ke abad ke-13 Masehi. Kemudian proses Islamisasi tersebut terjadi pada tahun 1830, yakni ketika imigran Muslim berdatangan membawa barang tersebut ke Prancis. Pertama, disebut proses Islamisasi melalui jalur peperangan, dan yang kedua disebut Islamisasi melalui jalur perdagangan. Pada masa-masa berikutnya, proses Islamisasi mengalami kontak dengan Islam, tepatnya sejak Islam masuk pada abad ke-8 di bagian selatan Prancis.
yakni di saat transisi kekuasaan dari dinasti Bani Umayyah ke dinasti Bani Abbasiyah. Islam berkuasa selama kurang lebih 40 tahun. Demikian pula pada abad ke-10, Islam mencoba memperluas kekuasaannya daerah tersebut. Tetapi gagal sebab di abad pertengahan ini Islam menghadapi perang salib dan akhirnya mereka meninggalkan Prancis. Selanjutnya bangsa Prancis pernah menginjak kakinya di Mesir di saat Napoleon menaklukkan Mesir pada tahun 1878. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses Islamisasi di Prancis pada awalnya melalui jalur peperangan dan proses selanjutnya yaitu jalur perdagangan. Dalam masa-masa perkembangannya, proses Islamisasi di Prancis tetap berjalan, namun terakhir ini proses Islamisasi melalui jalur dakwah dan perkawinan karena di sana sudah banyak umat Islam yang menetap. Mungkin itu ya penjelasan singkat tentang proses masuknya Islamisasi di Prancis. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke teman saya. Kemudian yaitu perkembangan Islam di Prancis. Yang pertama yaitu masjid dan organisasi muslim. Terdapat kurang lebih 1.500 organisasi muslim di Prancis. Masing-masing organisasi memiliki masjid tersendiri. Kecenderungan muslim Prancis adalah mereka berafiliasi kepada kelompok etnis atau asal tanah air. Keadaan ini adalah dampak dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1905 yang menjamin kebebasan berorganisasi. Undang-undang ini menjamin kebebasan berorganisasi bagi seluruh penduduk Prancis, entah warga negara asli ataupun penduduk asing, dengan syarat harus terdaftar resmi dalam pemerintahan. Kebebasan ini berdampak pada mencampurnya jumlah organisasi yang didirikan oleh penduduk asing, khususnya yang berlatar belakang Muslim. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan. Dengan semakin meningkatnya populasi Muslim di Prancis, kebutuhan akan tersedianya fasilitas pendidikan Islam pun makin bertambah. Menurut peraturan, sekolah swasta tidak mendapat biaya operasional tahunan dari negara. Hambatan lainnya adalah pada tingkat sekolah dasar, pelajaran agama belum mendapatkan tempat di dalam kurikulum sekolah. Selama beberapa tahun, sekolah swasta lebih sering disponsori oleh perusahaan-perusahaan swasta yang peduli dengan pendidikan Muslim. Hukum negara mengatur hal ini pada tahun 1959. Terdapat dua pilihan, yaitu kontrak sederhana dan juga kontrak asosiasi. Pendidikan agama untuk komunitas Islam lebih signifikan dilaksanakan dalam keluarga, masjid, ataupun organisasi Muslim. Sektor pendidikan ini lebih mengutamakan terhadap belajar mengajar Al-Quran di luar jam sekolah reguler. Kemudian yang ketiga yaitu keterlibatan Muslim dalam masyarakat. Sementara itu, kontribusi Muslim dalam masyarakat Prancis terlihat lebih signifikan dalam bidang olahraga. Setidaknya, saat ini terdapat 4 pemain beragama Islam dalam Piala Dunia 2014. Banyaknya warga imigran maupun generasi selanjutnya dari para imigran yang tinggal di Prancis menuntut adanya kesetaraan dalam berbagai bidang. Dalam hal ini, olahraga adalah media yang tepat untuk menunjukkan hak yang sama bagi semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang suku, agama, maupun ras. Kemudian yang ketiga yaitu struktur. Menghadapi begitu banyak kecenderungan dan organisasi, dilakukan usaha-usaha koordinasi dan federasi di tingkat nasional. Muncul 3 kelompok besar yaitu Masjid Paris, FNNP, Federasi Nasional Muslim Prancis, dan UIOF, Unit Organisasi-Organisasi Islam Prancis. Visibilitas Islam dan perkembangbiakan organisasi menjadikan agama terpenting kedua di Prancis ini sebagai pusat pembicaraan mengenai imigrasi.
Baik, mungkin itu materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.